Bapak jemaah salat subuh yang insya Allah semua kita yakni senantiasa memastikan kehadiran hati kita, kepastian niat kita berada pada wilayah ketaatan kepada Allah. Bagaimana cara kita memastikannya? Ini dengan senantiasa berupaya hati ini sudah ditundukkan, sudah mau merencanakan, sudah menguasai daripada apa yang kemudian akan dilakukan daripada bagian ketaatan kepada Allah. Tentunya apa yang menjadi tuntunan, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal kita ini sangat tergantung daripada apa yang terbetik di dalam hati itu. Ketika hati itu tergagal pahamkan untuk kondusif menyatakan ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjalankan perintah Allah. Ini meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi itu hati pasti akan diisi oleh perencanaan-perencanaan lain ataupun sikap-sikap yang tidak seharusnya, terlebih kepada terseret kepada ujub, takabur, riya, penyakit-penyakit hati yang akan memberangus Pak semua potensi-potensi ketaatan kepada Allah, sehingga seseorang berada pada fata morgana ketaatan kepada Allah, berada pada keadaan yang menyilaukan. Bahkan pada perjalanan selanjutnya itu yang menjadi cikal bakal dia tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati kita ini ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal quluba baina asabillahi jalla jalaluhu. In syaa aqam wa in syaa azal." Hati-hati kita ini ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang memang terlayakkan senantiasa dipastikan dia tidak memulainya karena tahu itu adalah perintah. Karena tahu ini dilakukan untuk Allah. Imtithalan li amrillahi jalla jalaluhu, begitu bahasa para ulama. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah, hati itu dipastikan jangan sampai ikut-ikutan. Ya, orang sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa. Pada awalnya wilayah itu memang masih lebih baik. Karena ada prinsip yang mengatakan lebih baik mau dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Begitu Pak. Ini konek ya, bapaknya udah puasa keberapa ini? Hah? 9. Ya. Sama semua ya? Insyaallah. Jadi pada ketaatan kepada Allah ini ya, ada kalanya seseorang itu memang pada kondisi dia memang harus mau dipaksa dulu. Karena hakikat daripada penciptaan jin dan manusia kalau kita renungkan Pak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jin dan manusia ini dalam iradah asy-syar'iyyah ad-diniyahnya adalah untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Begitu dalilnya kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ayat ini menjadi hujjah yang ditegakkan. Kalau ada yang menjadi penghuni nerakanya Allah dari golongan jin dan manusia, ya, maka sekali-kali dia tidak bisa menyalahkan itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting ini Pak dipahami sejak awal.
Karena dalam memahami takdir Allah ini, ketika tidak memiliki dua timbangan yang benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mengetahui ada yang namanya iradatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah, ada yang namanya iradatullah al-qadariyah, al-kauniyah wal qadariyah. Dan kedua-duanya ini saling terkait dan saling menegakkan hujjah. Karena tidak satu pun perkara kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian kemurnian tauhid yang harus dipastikan. Tetapi ketika seseorang tidak memahami apa yang menjadi kehendak Allah secara syariat, disitulah kegamangan dia, ya, kesalahpahaman dia, atau kadang-kadang kemudian dia menafikan daripada kekuasaan mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa daripada khutbatul hajah di awal muqaddimah, saya membacakannya tadi, may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya. May yahdihillahu, gimana? Barang siapa yang Allah berikan hidayah, ya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah kemudian sudah sesatkan dia, maka tidak ada yang dapat beri hidayah kepadanya. Ini adalah menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang kemudian kita dapati, Pak, kalau ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, dia sampai riya, memang Allah lebih marah lagi. Ya. Dia berada dalam ketaatan kepada Allah, tapi bukan ingin melakukannya karena Allah, tapi melakukannya karena manusia. Riya kan begitu. Ingin mendapatkan pujian, ya, kan tipis-tipis aja, Pak, riya. Dengan apa? Dengan syirik. Dengan syirik itu tipis-tipis saja. Bahkan pada kondisi tertentu, seseorang yang takut dibilang riya, lalu dia mengorbankan ketaatan kepada Allah, justru dia telah riya. Ya. Contohnya apa? Contohnya dia mau sedekah. Ya, nggak sengaja dilihat sama Ustaz kita, Ustaz Subhan. Dilihat Ustaz Subhan, saya nggak mau bilang riya. Nggak jadi infak, Pak. Justru kalau nggak jadi ini malah riya. Karena kenapa? Karena dia meninggalkan ketaatan karena makhluk. Ya. Kalau beribadah untuk makhluk itu syirik. Meninggalkan ketaatan karena makhluk itu riya. Ini, Pak. Jadi tidak mesti kemudian kita minta pujian kepada makhluk, itu riya. Secara simpelnya begitu. Tapi justru meninggalkan ketaatan, dan memang orang yang meminta pujian kepada manusia, hakikatnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena SOP untuk beribadah kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlasun niyah wa ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa maknanya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada kematian, ada kehidupan. Ya. Ada yang meninggal, ada yang lahir. Ya. Kematian dan kehidupan ini untuk apa? Allah pergilirkan, Allah tetapkan untuk menguji kalian, untuk menguji kita. Apa yang diuji? Ayyukum ahsanu amala. Apa itu ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kita yang memang paling baik kualitas amalnya? Karena Allah Subhanahu wa taala bilang, yakni di sini Allah tidak menyatakan paling banyak amalnya, tapi paling berkualitas amalnya. Tapi jangan salah kaprah juga, ya. Artinya kalau dalam perkara ini
perkara ibadah kepada Allah. Kalau yang banyak beramal saja masih dipertanyakan kualitasnya, apalagi yang jarang beramal. Ya. Karena kalau orang yang jarang beramal, dia hanya menunggu berkualitas dulu baru beramal. Nah itu tadi Pak, masuk golongan yang tadi Pak, yang dia menunda ketaatan kepada Allah, berarti dia dianggap ikhlas masuk neraka Allah. Ya. Jadi lebih baik itu beramal soleh itu awalnya dengan dipaksa dulu, ya. Setidaknya dia tidak menunda ketaatan kepada Allah, karena perkara ketaatan kepada Allah ketika sudah masuk waktunya, hati itu harus apa? Sami'na wa ata'na. Nggak ada Pak pilihan yang lain, terutama hal-hal yang wajib. Itu kata Imam Az-Zur'i, at-tahawun bil amri idza hadara waqt. Hati-hati kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menistakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penista agama ini, ya, ternyata bukan hanya dari orang di luar Islam. Orang Islam sendiri, Pak, orang yang mengaku bertauhid kepada Allah, pada sikap-sikap dan keadaannya bisa terjebak pada menistakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeri ini, Pak. Sampai menistakan perintah Allah, yakni manakala sudah masuk waktunya, hatinya tidak memutuskan. Ya. Dia harus melakukan ketaatan itu. Misalnya azan sudah berkumandang, ya, sholat zuhur misalnya, ya, maka hati harus berbicara Pak, yatahaddath bi nafsihi. Itu yang dibilang fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam. Jadi hati yang berazam itu, itulah hati yang benar dalam tawakal kepada Allah. Karena semua makhluk ini hakikatnya bertawakal kepada Allah. Sampai para pelaku kemaksiatan, mereka juga bertawakal kepada Allah. Tapi itulah seburuk-buruk tawakal. Karena semua kita ini, jiwa kita di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun Pak. Maka seorang yang ketika dia, ya, berada pada perencanaan yang benar, sikap hati yang benar, maka itulah tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masuk waktu, dia harus memutuskan. Dia termasuk orang yang harus merespon ketaatan itu. Kalau itu waktu sholat, maka pilihannya 3. Mau segera dilaksanakan di awal waktu, di pertengahannya, atau di akhirnya. Harus ditentukan Pak. Ya. Nah kalau hati ini tidak menentukan, maka disitulah konsekuensi salahnya tawakal kepada Allah. Takutnya ajalnya datang, maka dia terkena beban daripada dosa, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya. Padahal ini Pak, di antara syubhat akhir zaman ini, banyak di antara kita terjebak pada sikap yang salah dalam mensikapi meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya. Mereka merasa meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Mereka lebih mengutamakan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Iya Pak? Ya. Dan sekarang di antara sebuahnya begitu. Ya. Sebagai contoh misal, saya tanya Bapak sekalian, kalau melihat, ini jujur, kalau ada anaknya, cucunya yang tidak sholat, ya, yang tidak sholat, yang tidak puasa, naudzubillah, ya, lalu dengan mendapati anaknya mencuri berzina, mana Pak? Jujur, lebih marah mana? Hah? Mendapati anak tidak sholat dengan tidak berpuasa, dengan anak berzina dan mencuri misalnya, marahan mana Pak? Masih bingung nih. Satu marah mana? Berarti bagus-bagus semua nih ya. Pasti jujurnya kebanyakan kita akan lebih terpancing emosinya kalau mendapati anak itu melakukan keburukan-keburukan dunia. Tapi ketika meninggalkan perintah Allah, bisa hati itu kemudian merasa lapang, ya namanya anak-anak masih proses, masih apa. Ini bicaranya beda ya, maksudnya yang anak-anak kita yang sudah akil balik.
Kalau bicara proses yang sebelum akil balik itu masih boleh. Padahal Nabi kayak sholat saja sudah dikasih tahu SOP-nya sejak umur 7 tahun sudah mulai dikenalkan. Umur 9 tahun ya sudah mulai lebih ada kedisiplinan, ada sanksi. Supaya jangan sampai sudah usia akil balik kita masih bilang proses. Akhirnya anak itu ngelunjak. Ya. Nah, ini berhati-hati. Disinilah bahkan di pembahasan ini ya, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Fawaidul Fawaid itu sampai mengurai, Pak. Ya, saking pentingnya ini dijelaskan. Karena banyak di antara manusia salah cara berpikirnya dalam bersikap, berakhlak kepada Allah, terutama kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah? Dalam babnya itu beliau memberi judul Tarkul Awamir A'zamu Indallah min Irtikabil Manahi. Ya. Ternyata ya, meninggalkan perintah Allah itu adalah sesuatu dosa yang lebih besar dibandingkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini Pak. Dan beliau sampai menjelaskan itu 23 alasan Pak. Ini di beberapa masjid saya sudah bahas Pak sampai sepanjang tahun belum selesai Pak. Ya. Karena 23 Pak, 23 alasan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan supaya kita ini paham. Karena di antara syubhat akhir zaman sekarang itu begitu, membanding-bandingkan, perbandingannya tidak boleh dibandingkan sebenarnya. Dibandingkan ya. Kemarin saya dengar berita itu, ya Allah, ya. Mudah-mudahan ini bukan di Balikpapan. Bulan Ramadan senam aerobik ya, mak-mak tidak, ya ini buka aurat ya, auratnya nampak ya, ada yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi persyaratan, senam dia, baru diwawancarai ya, ini adalah untuk kesehatan masyarakat dan kami juga di bulan Ramadan ini ya melakukan solidaritas untuk memberikan. Jadi yang senam itu diambil uangnya ya, lalu dibagikan kepada anak yatim gitu kan. Bagus banget kayaknya gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini Pak cara setan sekarang itu. Jadi dia lebih mengutamakan akhlaknya kepada manusia, sosialnya, tapi dia terjebak akhlaknya kepada Allah belepotan, bahkan menistakan daripada akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu. Ini adalah kesalahan yang besar. Jadi orang itu benar. Jadi istilah kalau kita bilang berakhlak mulia, ya, itu sampai di undang-undang Pak. Saya ini lagi bangun pesantren, ya, itu saya bikin proposal, ya, dan disuruh tulis latar belakang. Nah, saya cari-cari ternyata ada pasalnya, ya. Pasal di antara tujuan pendidikan Indonesia itu Pak untuk melahirkan intinya ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Melahirkan pribadi yang takwa dan berakhlak mulia, ya, pribadi yang takwa dan berakhlak mulia. Itu Pak tujuan pendidikan nasional Indonesia itu. Saya bilang, wah ini mah pesantren banget. Ya. Jadi memang kita ini orang pesantren harus buka-buka juga Pak pasal itu Pak, supaya jangan sampai dikucilkan. Pesantren mau ditutup udah kebanyakan, ini sudah mengancam NKRI dan sebagainya. Tidak. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah melahirkan generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan itu memang pesantren banget sudah. Kurikulum pesantren yang memang harus diterapkan. Ya. Nah kata berakhlak mulia biasa orang itu udah pikirannya itu hanya hubungan manusia baik, membantu, ya, tidak mengganggu orang lain, ya. Padahal akhlak mulia itu satu kesatuan dengan akhlak kepada Allah. Dan bahkan seseorang yang benar akhlaknya kepada Allah, ya, itu lebih berpotensi benar dan selamat dalam hal hubungan dia, muamalah dia kepada manusia yang lain dibanding yang hanya mengutamakan akhlak mulia kepada manusia yang bisa saja itu udang dibalik apa? Dibalik batu. Modus, apalagi zaman sekarang mau apa? Mau pilpres, mau apa kan?
Oh baik sosialnya nih, memperhatikan masyarakat miskin, terlantar, ya kan? Bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Nah, lebih kepada itu. Tapi kalau itu adalah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, maka hasilnya itu benar-benar. Nah ini keadaan yang nyeleneh saat ini. Al-Imam Ibnu Qayyim bisa menjelaskan 23 alasan kenapa seseorang yang mengabaikan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berakhlak kepada Allah, ya, dengan dia lebih mengutamakan berakhlak kepada makhluk, itu adalah sesuatu yang bisa mengancam bahkan besar daripada dosanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kehancuran di zaman sekarang ini, murkanya Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang begitu. Kadang-kadang seseorang kadang-kadang berpikir, kenapa ya? Padahal saya kayaknya sudah baik-baik gini ya, kok ada kena bencana, kena ini, musibah dan sebagainya. Ya. Padahal di antara juga, ya, di antara ancaman bagi umat Nabi SAW, karena kuntum khairu umat Nabi SAW ini sudah mendapat gelar khairu ummah, ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi karakteristik umat Nabi SAW itu tidak merasa di zona nyaman sendirian, Pak, individual. Ya. Jadi kadang Allah memuji satu kaum itu karena sudah lepasnya hilangnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan tidak ada yang tidak melakukan amal soleh, tapi sudah banyak yang tidak peduli dengan kemungkaran dan menasihatinya. Akhirnya muncullah golongan-golongan yang tadi itu pede sekali, ya. Artinya dia berbuat baik kepada manusia, dia ukuran kebaikannya hanya kepada sebatas kemanusiaan. Ini satu aja Pak yang saya buka, ya. Aku dua deh di dalam kitab Fawaidul Fawaid itu. Kenapa alasannya orang yang meninggalkan perintah Allah? Maka saya bilang, puncak di antara puncak kemaksiatan, ya, yang besar adalah sesungguhnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak tadi Imam Az-Zur'i dia bilang, apalagi sudah masuk waktunya, hati kita ini tidak memutuskan. Kita ini mau lakukan atau tidak? Maka ini di bulan Ramadan ini, Pak, kondusivitas, ya, representatif, kondusif, representatif dan memanjakan. Ini istilah saya, Pak. Ya. Bulan Ramadan bagi umat Nabi SAW adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjahnya. Jadi saya bilang Ramadan ini memang benar-benar Allah secara maksimal memanjakan kita untuk dipaksa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita dapati, Pak, kenapa ada komentar Jibril yang kemudian diaminkan oleh Nabi SAW? Ini kan sesuatu yang Bapak-bapak mungkin sering mendengar disampaikan ini. Apa kata Jibril? Ar-Ragimah, berkaitan dengan Ramadan. Orang yang menyepelekan Ramadan, Pak, hidupnya berulang-ulang di bulan Ramadan, tapi bolak-balik ketemu Ramadan, gak ada perbedaan. Di luar Ramadan kayak begitu, di dalam Ramadan lebih kayak begitu. Ya. Apa kata Jibril alaihissalam? Ragima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Ya. Ini lama saya, Pak, kemudian meneliti. Ngeri betul ya ucapan Jibril itu. Ya. Dan ucapan ini dianggap doa. Ucapan yang mengerikan ini, Pak, dianggap doa. Kenapa dianggap doa? Karena diaminkan oleh Nabi. Ya. Jadi yang berdoa ini Jibril alaihissalam, siapa beliau? Sayyidul Malaika. Yang mengaminkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini apa namanya? Yang terdepan daripada makhluk Allah, dari golongan malaikat dan manusia, dan bahkan seluruh makhluk. Jibril bilang tadi, celaka terlalu binasa. Ragima anfur rajulin itu, jadi seperti orang yang terjatuh tersungkup, Pak. Ya, sampai hidungnya duluan tuh, kayak gimana sakit itu. Ya, itu adalah memberikan gambaran ini orang memang binasa lah. Rugi benar ini orang.
dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Punya umur yang nyampe ketemu bulan Ramadan tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selama sebulan itu lagi benar-benar maksimal memaksa untuk menjadi masuk surganya Allah. Karena untuk masuk surga Allah itu harus mendapatkan maghfirah. Gak bisa Pak, kita nggak bisa ngukur dengan amal kita ini Pak. Nabi sudah mengingatkan itu. Amal kita seberapa? Apalagi umat terdahulu lagi. Umurnya lebih banyak Pak. Nah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Jibril, celaka nih orang. Dan apa yang diucapkan oleh Jibril itu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui Nabi itu sangat lembut hatinya, sangat ingin umatnya ini bisa dimudahkan masuk surganya. Dan ini seolah-olah menjadi isyarat Nabi seperti tidak punya lagi muka di hadapan Allah untuk membela umatnya yang menyepelekan bulan Ramadan, padahal dia ya berulang-ulang punya kesempatan hidup di bulan Ramadan. Ya. Artinya ini sesuatu yang betul-betul kita harus evaluasi diri kita Pak, secara massal, secara individu kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang terancam dianggap menyepelekan Ramadan, karena begitu sangat maksimalnya Pak. Allah memanjakan, maka sampai saya katakan Allah memanjakan kita Pak. Bulan ini kondusif, representatif, dan memanjakan untuk kita beribadah kepada Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dibuka dari awal, kata Nabi apa? Atakum Ramadan syahrun mubarak. Ramadan ini bulannya sebulan ini diberkahi Pak. Ya. Kita aja kalau alhamdulillah Ustaz, yang penting berkah. Berkah itu sesuatu yang memang harus selalu diminta kepada Allah Pak. Karena bahaya kita Pak. Kalau punya sesuatu, Allah uji kita terhadap nikmat, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya, capek Pak. Kaya kita capek, stres, mikirin bagaimana, jangan-jangan nanti diambil orang, nanti macam-macam dah. Itu hilang sudah keberkahan itu Pak. Capek, diberi sesuatu tapi menyibukkan kita. Dan yang lebih hinanya lagi, dia disibukkan sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar hilang keberkahannya Pak. Maka bicara berkah itu tidak mesti banyak, tidak mesti sedikit. Ya. Sedikit banyak kalau barokah nyaman Pak. Ya. Penghasilan tidak seberapa, tapi punya anak yang soleh, penghafal Quran, alhamdulillah sehat walafiat semua. Ada orang diuji, memang banyak rukonya berjejer-jejer dan sebagainya, tapi asik keluar masuk rumah sakit, anaknya narkoba apa bukan? Ya. Ini hilangnya keberkahan. Ukurannya enggak. Jadi bukan masalah gaji kita 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, barokah, nyaman Pak. Ya, lebih nyaman lagi kalau 20 juta barokah. Ya. Nah, tapi semua ada konsekuensinya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak. Ya Allah. Ya, diberkahi Pak ini. 1 bulan ini berkah. Ya. Ditambah lagi apa? Mau ditambah lagi. Tuftahu fi abwabil jannah wa tughlaqu fihi abwabun nira. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Itu menjadi isyarat Pak. Ya Allah. Ya. Itu menjadi isyarat kita ini benar-benar sangat dimudahkan. Jadi hawanya hawa surga. Ya. Kalau kemudian Allah sudah lakukan itu nih, hawanya hawa surga sekarang ini Pak. 30 hari 30 malam nih, hawanya surga. 8 derajat surga itu berpotensi. Kita yang melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sampai Allah siapkan 8 Pak. Surga itu 8 tingkatan, neraka berapa? 7 tingkatan. Ya. Yang paling tinggi tingkatannya itu adalah surga yang paling atas, yang 8. Yang paling rendah mana Pak? Untuk menjadi penghuni surganya Allah. Hah? Yang mana? Yang paling rendah itu adalah orang yang menjadi penghuni neraka di paling atas. Ya. Jadi serendah-rendahnya penghuni surga itu ada yang ditakdirkan Allah
dia harus mampir ke neraka. Ini masih mending, Pak. Nah, kata para ulama, kalau masih di neraka yang lapis 7 yang di atas, ya, kalau surga itu darajat, kalau neraka itu darokat dalam bahasa Qur'annya. Darokat, dia ke bawah, ya. Nah, kalau yang paling atas ini ada masih berpotensi penghuni neraka yang cuma sementara. Ya, tidak sementerus, Pak. Tapi kalau udah di bawah-bawahnya itu sudah sementerus itu, Pak. Ini bagaimana Allah benar-benar ini, Pak. Kalau mendengar dalil ini saja, ini ada dalam Sahih Muslim. Itu ada bab khusus, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala ngasih judulnya apa? Bab orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk dalam surga. Masya Allah nih, Pak. Ini kurang dipaksa apa lagi, Pak? Jadi Allah benar-benar maksa sebenarnya ini, Pak. Dan Ramadan ini lebih maksa lagi. Ya. Nah, baru kita bisa memahami. Jadi nggak tega betul Jibril, sentimen betul sama umat Nabi SAW. Masih didoain kayak gitu. Karena memang, kalau dibuka dalilnya, Pak, ya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Apalagi, Pak, kemanjaannya lagi. Apalagi tantangan musuh kita yang paling nyata apa, Pak? Syaitan dari golongan jin. Ya, syaitan dari golongan jin. Diapain mereka? Wa sufidatis syayatin. Setan-setan itu dibelenggu. Waduh. Kayak apa sudah? Musuh kita yang paling nyata ini, Pak, yang paling dia berselesa kalau Malaysia. Selesa itu gimana sih? Paling enak dia, Pak. Karena Nabi SAW bilang apa? Fa inna syaitana yajri majrad dam. Setan ini bisa menggoda kita sampai masuk aliran darah kita, Pak. Hah? Jadi itu memang itu kalau misalnya kenapa waktu sholat membaca Quran ngantuknya minta ampun dan sebagainya, nah itu masih ada itu bekas-bekas setan itu lah belum dikeluarin. Nah, maka Nabi bilang fadayyikum majarihu bil ju', persempit jalan-jalan setan di dalam aliran darah kalian itu dengan memperbanyak lapar. Itu maksudnya adalah berpuasa. Nah, itu juga diantara kenapa di bulan Ramadan ini setan ini terbelenggu karena puasa di bulan ini diwajibkan, gitu, Pak. Ya, jadi mana-mana yang kemudian ibadah kepada Allah diwajibkan, ya, sesungguhnya di situ berarti Allah sedang lebih memaksa kita lagi, Pak. Ya, karena efeknya jelas dengan diwajibkan berpuasa, ya, orang yang diwajibkan berpuasa otomatis. Ya, karena memang dalam hadis yang lain syaitan yang dibelenggu itu karena ada yang bertanya, Ustaz, kalau setan dibelenggu dari golongan jin, kenapa kok ada orang kesurupan di bulan Ramadan? Ya, pernah ada orang kesurupan, Pak? Ya, biasanya orang yang melakukan ruqyah masal. Di sebelum Ramadan ada yang melaksanakan ruqyah. Saya pernah di Malang, masih SMA waktu itu hadir ada ustadz yang biasa meruqyah itu bulan Ramadan pas 10 terakhir baru dibacakan langsung gelepar-gelepar. Wah, ternyata masih ada ini, ya. Nah, makanya untuk betul-betul memahami ini, ya, dalam hadis yang lain yang dibelenggu oleh Allah adalah korlat-korlatnya, Pak. Ya, karena setan ini juga ya gaya-gaya manusia juga, ya, dia ada dinas khususnya juga, ada laporannya dan sebagainya. Jadi kalau korlap-korlapnya ini dibelenggu, jadi setan-setan yang kroco dari golongan jin ini nggak perlu lagi ada target untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, ditambah lagi tadi orang yang benar menjalankan puasa otomatis, ya, mau di dalam maupun di luar Ramadan, dengan dia berpuasa maka setan tidak leluasa tinggal di dalam tubuhnya. Ya. Walhasil itu, Pak. Wa sufidatis syayatin. Nah, ditambah apa lagi, Pak? Ditambah lagi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Aduh, ini lagi bonus yang mengerikan ini, Pak. Saking mengerikannya apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim. Ini ngeri lagi, Pak. Memang ini gebiar pahalanya. Kalau kita jadi seolah-olah, Pak, kalau hidup di bulan Ramadan kita tidak memburu ini Lailatul Qadar. Aduh, ini kena Pak sindiran Nabi SAW. Nabi bilang, pada bulan Ramadan ini ada malam yang Allah pilih lebih baik daripada seribu bulan. Siapa yang nggak dapat malam itu, yang nggak maksimal ibadah di malam itu, maka dia sungguh telah terharamkan daripada kebaikan. Atau dimanakan telah terharamkan daripada banyaknya kebaikan.
Karena Lailatul Qadar hitungannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa, Pak? Ya, hampir 100 tahun, 83 tahun sekian. Tapi kan lebih baik. Ya, kita genapkan saja. Bisa saja Allah, yakni lebih baik daripada 100 tahun. Jadi potensi orang yang beribadah melaksanakan, kata para ulama, orang yang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh pada malam yang di situ adalah malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti orang yang melakukannya hampir 100 tahun. Jadi ini kalau nggak dapat memang kebaikan ini, Pak, memang udah dari sejak awal dia urusan yang diwajibkan saja memang belepotan, Pak. Dan itulah makanya kemudian Nabi bilang, "Man lam yada' qaula zur wa amila bihi, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ada yang dia latah, dia orang puasa, dia puasa gitu. Ya, tapi dia nggak sholat 5 waktu, ya, tetap masih bermaksiat, ya. Nggak apalah istilah-istilah anak muda itu, ngabuburit. Ini mau buka puasa malah ngabuburit. Lari jauh dari, itu udah nggak sesuai SOP itu, Pak. Kalau buka puasa jauh dari masjid, itu udah jelas tuh. Nggak sesuai SOP, nggak sesuai dengan sunnah. Karena sunnahnya itu, bahkan tradisi buka puasa, buka bersama, bukan hanya buka puasa bersama, tapi juga sahur bersama. Untuk menjaga apa? Supaya jangan sampai kita lepas. Karena yang rawan lepas itu apa? Kalau orang buka puasa, rawan lepas sholat maghrib, isya, dan tarawih. Makan kekenyangan. Kalau yang ngabuburit udah jelas, dia nyari tempat-tempat wisata. Nggak tahu lah maghribnya, isyanya, tarawihnya bisa-bisa nggak, ya kan? Terus sahur juga banyak orang tidak sesuai dengan aturannya. Sahur dia tapi makan malam kemalaman, jam 2 atau jam 3. Ini masih makan malam kemalaman, Pak, bukan sahur namanya. Sahur yang dituntun oleh Nabi SAW itu betul-betul mendekati waktu subuh, dan bahkan dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW, para sahabatnya menjelaskan, tasaharna ma'an Nabi SAW thumma qama ila shalah. Ya, konteks hadisnya begitu. Kami itu sahur bersama Rasulullah, berarti sahur bersama. Nih Pak, nih coba dihidupkan di tradisi sahur bersama. Untuk apa? Supaya jangan lepas subuhnya. Ya. Ada orang ngambil sunnah sahurnya, tapi subuhnya lah lepas. Subuh berjamaahnya lepas. Waliyadzubillah. Belum kita bicara syuruknya nanti ini, ya kan? Banyak fadilah-fadilah itu. Nah ini, summa qama ila shalah, sampai 50 ayat saja. Supaya apa? Supaya tidak lepas tadi itu, Pak. Ya, buka puasa. Jangan sampai kita berpuasa tapi terancam yang dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak membutuhkan puasamu kalau kayak gitu. Kalau begitu caranya, ya. Nah, ya saya kira ini sudah banyak yang melihat, memantau jam ini. Ya, ini waktu syuruknya baru masuk sekarang, ya, baru masuk. Ya, kalau sholatnya harus tambah sekitar 10 menitan lagi, Pak. Jangan ini. Ya, amalnya itu sholat syuruk itu atau sholat awal, sholat duha di awal waktu itu sesuai dengan sholat maghribnya. Nah, maghrib kita berapa? 18.24, ya, berarti sholat awal duhanya itu jam 6.24, ya, tambah 10 menit lagi. Nah itu, jadi sebagai apa namanya, penambah penguatan buat kita semua. Nah, jadi kembali tadi kepada pembahasan kita, ya. Jadi sesungguhnya Ramadan ini benar-benar kondusif, representatif, memanjakan. Itu tadi peluang pahalanya. Ya. Di antara kemanjaan yang lain, Nabi SAW menyatakan juga, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lail. Nah, ini Pak, ini saya bilang, saya nggak istilahnya nggak sembarang saya bilang ini Allah lagi benar-benar secara maksimal memaksa kita masuk surga, karena ada hadis ini, Pak. Nabi bilang walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lail. Di setiap malam bulan Ramadan ada pembebasan daripada api neraka. Bukankah ini menjadi dalil berarti Allah sedang memaksa kita untuk biar benar-benar bisa menjadi penghuni surga, dan itu keputusannya di setiap malam Ramadan. Bukan 1 bulan, Pak, nggak nunggu 1 bulan. Karena ada orang nggak belum tentu umurnya sampai habis akhir Ramadan. Ya, setiap, makanya sangat berpeluang sekali. Jibril bilang tadi begitu. Karena 1 kali saja kita dapat, 1 malam saja kita dapat kelayakan terbebas daripada nerakanya Allah. Kalau umur kita masih panjang, Allah akan mempekerjakan kita. Maksudnya bagaimana Allah mempekerjakan kita? Ya, Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi orang yang sudah mendapatkan
penghuni surga, ya, jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia masih berkeliaran di muka bumi Allah, maka dia tidak akan menyelisih daripada sunnatullah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sudah dicontohkan Nabi dan para sahabat. Yang dapat bocoran secara real adalah Nabi dan para sahabatnya. Kita lihat Pak, bagaimana Nabi dan para sahabatnya. Apakah ketika sudah mendapatkan bocoran surganya Allah langsung melempem ibadahnya? Semakin terdepan jihadnya, hartanya, perjuangannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Bukan malah, wah saya kayaknya sudah dapat Lailatul Qadar ini, ya. Kayaknya wah udah gak perlu lagi syariat, gak perlu lagi ini dan sebagainya. Itu Lailatul Qadar ya Pak. Ya, nah ini hati-hati syubhat ini Pak. Bukan langsung satri mandraguna, saya punya karomah, punya kekhususan kebal dan sebagainya gitu. Ya. Itu cerita-cerita dulu yang berkembang begitu. Saya juga wah iya nih, memburu Lailatul Qadar itu supaya jadi orang sakti Pak. Ya, itu dulu bahasa-bahasanya karena belum memahami seperti itu. Maka ini hal-hal yang coba sedikit kita mengupasnya, memang tidak cukup sebenarnya. Perlu ada kajian-kajian berikutnya, tapi insya Allah kalau masih ada kesempatan kita buka lagi. Walhasil ini mudah-mudahan bisa menggugah untuk kita semua, memotivasi untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar kemudian memilih kita, ya, untuk mendapatkan kemudahan ini, untuk mendapatkan paksaan ini, ya, untuk supaya kita terlayakkan daripada apa yang telah dimudahkan dan kita berlindung kepada Allah, yakni tereliminasi daripada banyaknya kemudahan terutama di bulan Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini di antara doanya Pak. Doa yang banyak kita minta kepada Allah, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di bulan Ramadan. Ya. Kalau ini diucapkan sebelum Ramadan supaya sampai ketemu Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berarti supaya Ramadan kita ini selamat. Ya Allah, panjangkanlah umur sampai habis Ramadan ini. Kalau memang ini Ramadan terakhir. Ya. Lalu apa lagi? Wasallim lana Ramadan. Jangan sampai kita cuma yang umurnya sampai tapi kesehatan harta kita tidak betul-betul menyentuh daripada kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Daripada meningkatkan sholat, meningkatkan sedekah, ya, meningkatkan tilawah Al-Quran, meningkatkan semua daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minta wa tasallamu minna mutaqabbal. Dari semua yang kita upayakan, kita rencanakan, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima semua amal soleh kita. Allah taala alam. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma man kana min hadhihi al-ummah ala ghairi al-haqq wa yadhunnu annahu ala al-haqq farudduhu ila al-haqq liyakuna min ahli al-haqq rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbitna ilayka ghayr maftun ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تأخير dengan doa fardhu tulis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.